Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sita Masyito, NIM 2020 0960111753. Prodi PAI semester 6 non reguler di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan pembahasan pertama tentang manajemen pendidikan lembaga pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama, pembahasan kali ini akan membahas tentang yang pertama teori manajemen kuno, yang kedua aliran klasik, ketiga aliran perilaku, keempat aliran modern, kelima perkembangan teori manajemen, dan yang keenam adalah teori manajemen dalam Islam. A. Teori manajemen kuno. Ajaran manajemen dipelajari dan diajarkan sejak awal abad 20. Namun sebetulnya kegiatan dan pemikiran manajemen sudah ada bersama dengan sejarah manusia. Memang banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Berikut beberapa contoh yang membuktikan bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu. Adapun contoh-contoh yang membuktikan bahwa ilmu manajemen yang sudah ada sejak dulu, diantaranya yang pertama yaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam telah ada pemikiran manajemen. Yang kedua, bangunan Primadi di Mesir. Yang ketiga, pada zaman Yunani kuno. Dan yang keempat, tembok besar Cina, Candi Borobudur di Indonesia, gereja di Vatikan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada dua kejadian di masa lalu yang bisa dijadikan sebagai salah satu teori manajemen kuno, yaitu yang pertama, kejadian saat Adam Smith menerbitkan bukunya yang berjudul The Will of Nation pada tahun 1776. Yang kedua, revolusi industri di Inggris. Kemudian B. Aliran klasik. Awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, di kalangan industri maupun di kalangan masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain adalah Robert Owen, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan lainnya, dan masih banyak lagi. Kemudian C. Aliran perilaku. Pada tahap aliran perilaku atau hubungan manusiawi, organisasi melihat pada hakikatnya adalah sumber daya manusia. Aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Kemudian peloporan aliran perilaku. Di sini ada 3 orang pelopor aliran perilaku, yaitu diantaranya yang pertama Hugo Monsterberg 1863 sampai 1916. Yang kedua Elton Mayo, yaitu dari 1880 sampai 1949. Kemudian William Ochi 1981, dan yang kemudian Abraham Maslow, yaitu dari 1908 sampai 1970. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah D. Aliran modern.
Muncul aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif, yaitu yang merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Tim sarjana ini di Inggris, di Amerika Serikat, sesudah Perang Dunia Kedua dikenal dengan sebutan OR tema, dan setelah perang dimanfaatkan dalam bidang industri. Kemudian yang perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi, yaitu yang pertama sisi dominan, yang kedua sisi divergensi, yang ketiga sisi konvergensi, yang keempat sintesis, dan yang kelima adalah sisi proliferasi. Nah, selanjutnya adalah teori manajemen dalam Islam. Menurut Ridwan Amin 2010, ia menjelaskan bahwa manajemen di awal perkembangan Islam dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik atau seni kepemimpinan. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah idarah, yang berarti berkeliling atau lingkaran. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa bisnis berjalan pada siklusnya, sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. Amin mendefinisikan manajemen dalam perspektif ilahiyah sebagai getting God will done by the people, yaitu yang artinya melaksanaan keridhaan Tuhan melalui orang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 1 manajemen lembaga pendidikan Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.